Kulihat ibu Pandemi ini menjadi tantangan terbesar yang kita hadapi. Tak hanya di sini, namun juga di seluruh negeri. Kita dipaksa untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menghindari dari COVID atau isolasi mandiri. Sedangkan banyak adik sanak kita yang masih harus keluar rumah untuk menghidupi keluarga mereka. Kita harus bergandengan tangan dan saling membantu. Saya yakin pandemi bisa berlalu. sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ide waktu kita nak ngasihkan bantuan kepada masyarakat yang isoman, kasihan juga banyak-banyak orang-orang yang sekarang lagi isoman, diminta tetap di rumah, bantuan tapi tidak ada. Sedangkan kita tahu mereka ini kalau keluar akan membawa wabah. Sedangkan orang seperti yang pernah disampaikan salah satu warga isoman, nengok warga yang isoman itu sama lebih takut ketimbang melihat hantu. Nah, jadi artinya kan kita tergerak. Cak mano orang kita suruh di rumah, tetapi kita tidak berikan bantuan. Dan pada saat itu memang belum ada bantuan dari pemerintah atau bantuan-bantuan dari pihak lain. Makanya saya beserta keluarga tergerak hati. Ayolah kita bikin program, kita share di media sosial, kita share di grup-grup WA. Bagi masyarakat yang sedang isoman, silakan menghubungi kita. Baik itu ada kekurangan sembako, bahan pangan, atau alat kesehatan. Beberapa juga misalnya ada yang minta bantu alat oksigen. Mungkin kita bisa koordinasikan dengan pihak-pihak lain. Jadi kita memang memberikan bantuan itu paket sembako yang dibutuhkan, yang kita persiapkan mungkin bisa bertahan paling tidak sampai 1 minggu. Kemudian kita kasih vitamin, kita kasih juga obat manakala nanti kalau ada misalnya badannya panas dan sebagainya. Minimal ada obat pertolongan pertama lah menurut kita. Jadi tergerak hati saya dan istri untuk saling membantu, bergandengan tangan agar masyarakat yang isoman itu nyaman, tenang di rumah, bisa dia rileks dan lebih cepat imunnya naik ya. Kalau dia mikirkan bahan dapur, mikirkan ini, masih mikirkan itu, lambat sembuhnya. Jadi saya pikir biarlah sebagian tanggung jawabnya kepala keluarga kita ambil secara bersama-sama. Itu sebenarnya yang melatar belakangi. Dengan adanya orang yang mau berbagi dan ya bisa menolong, peduli lah. Pedulian. Karena tanpa ini kita ini tak banyak yang lebih memerlukan itu. Moral, beban moral. Yang pasti ya maklumnya. Ya orang dengan Bengkulu ini dengan apa mitosnya lebih baik ketemu apa kata hantu daripada ketemu orang COVID ini kan. Alhamdulillah dengan ini ya minimal ada support moral kita. Itu yang pasti nih. Karena kita istilahnya ngikutin peraturan pemerintah kan, kalau namanya isolasi mandiri kita ya harus di rumah kan. Karena kebetulan juga di lingkungan kita juga banyak anak-anak, jadi kita menjaga supaya jangan ya semakin menyebar lah. Jadi kita benar-benar isolasi, dan anak-anak saya pun sudah saya ungsikan. Jadi saya berdua sama suami aja isolasi di rumah. Pandemi sangat berpengaruh ya, terutama untuk ekonomi. Karena kan untuk suami saya juga, contoh dia kepala rumah tangga. Dikarenakan pandemi ini kan kebanyakan istilahnya tuh pekerjaan juga kan, kita kan ada pengurangan karyawan, ada juga pengurangan tunjangan dan insentif dan lain-lain. Ya banyaklah pengaruhnya ya pastinya Mas, kalau untuk dari segi ekonomi. Ya, saya terima kasih banyak sih. Cukup membantu kami lah. Oh, ya. Saya juga dengan Pak Reno Gumai mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan ini. Kami sekeluarga merasa terbantu.
Tahap pertama, saya beserta istri turun langsung door to door ke rumah warga yang kita sampaikan, kita berikan paket. Di situ kita memberikan paket sembako, kemudian obat-obatan, vitamin, sekaligus kita memberikan motivasi intinya. Itu untuk tahap pertama. Kemudian ada tahap kedua, ketiga, dan keempat. Saya mulai berpikir di tengah jalan, saya melihat teman-teman ojol banyak yang tidak dapat orderan. Maka saya kombinasikan, saya pikir untuk tahap berikutnya kita akan manfaatkan teman-teman ojol. Kita kombinasikan semua teman-teman yang daftar untuk menerima paket isoman, memberikan alamat lengkap dan share lokasi. Kemudian kita ajaklah teman-teman ojol untuk menyebarkan bantuan itu sampai ke pintu-pintu rumahnya. Alhamdulillah itu semua sudah berjalan. Masyarakat yang menerima bantuan senang, nyaman di rumah. Ojol juga mendapat orderan. Itu sebenarnya. Masalah pandemi ini kan sangat berpengaruh lah, bukan kita aja, jadi seluruhnya juga ikut merasakan lah dampaknya dari pandemi ini. Kerjaan ataupun apa sangat dibatasi, jadi untuk ini yang dirasakan memang sangat terdampak dari yang keseharian sebelum-sebelumnya. Saya rasakan sendiri dalam untuk kehidupan sehari-hari juga sangat turun. Walaupun kita terdampak, tapi kita untuk membantu orang itu juga kita semangat lah, biar sama-sama yang merasakan nih adanya bantuan nih sangat terbantu walaupun dikit kan ya. Sebenarnya memang bantuan ini kita gunakan dengan dana pribadi. Karena saya sebenarnya mengajak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, terlebih lagi kepada pemerintah. Hal yang begini kita tidak bisa hanya menyuruh saja, kamu di rumah, tetapi kita tidak berikan apa-apa. Saya memberikan contoh kepada teman-teman semua, saya menggunakan dana pribadi saya dan bergerak dengan tim yang kecil. Dan saya berharap dengan kegiatan atau program yang saya sampaikan ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang memiliki kemampuan lebih. Terlebih saya banyak berharap dan mendorong kepada pemerintah untuk bisa mengambil alih program ini supaya sebarannya lebih luas, yang tersalurkan lebih banyak. Kalaulah saya sekuat-kuatnya pribadi, tentulah lebih kuat pemerintah. Makanya menggunakan dana pribadi aja bisa, kenapa menggunakan APBD tidak bisa? Saya juga banyak berharap dengan diberlakukannya PPKM sekarang ini dan sudah 2 kali diperpanjang, hadirnya pemerintah kota itu harus lebih maksimal. Contohnya kita bisa mengeluarkan dana BTT, dana bantuan kita untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak. Contoh sekali yang paling utama adalah masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. Itu kita bisa bagikan sembako. Di Kota Bengkulu itu masyarakat penerima sembako, masyarakat kurang mampu itu hanya 12.000 KK. 12.000 KK itu kalau satu paket sekitar 100 atau 200.000, duitnya cuma 1-2 M saja. Kita juga harus melihat banyak pedagang-pedagang sekarang yang orderannya turun, pembeli tidak ada karena memang ekonomi lagi lesu. Nah, di situ peran pemerintah. Pemerintah harus hadir, memberikan bantuan dana kepada teman-teman pedagang-pedagang kecil. Dan tidaklah banyak saya pikir untuk di Kota Bengkulu. Dan yang paling penting lagi adalah memperpanjang program-program pemerintah pada saat itu. Program-program yang baik menurut saya yang sudah pernah dijalankan oleh Pak Wali. Contohnya menggratiskan PDAM bagi warga tidak mampu, mensubsidi listrik bagi warga yang tidak mampu dengan menggunakan APBD. Saya pikir itu sah-sah saja. Dan itu niatnya baik dan peruntukannya baik. Dan kita di DPR pasti kita akan dukung. Dalam refocusing kemarin itu ada dana yang kita fokuskan untuk penanganan COVID 51 miliar. Jadi bukanlah tidak ada uangnya ada, tinggal kita memfokuskan apa-apa yang sebenarnya harus kita lakukan.
pembagian sembako, pemberian bantuan untuk pedagang, pemodalan UMKM, penggratisan PDAM dan listrik, atau program-program pemerintah yang memang berkenaan langsung dengan masyarakat. Saya berpesan memang kepada teman-teman warga Bengkulu yang memang harus masih keluar di rumah, bekerja mencari nafkah, tetap jaga prokes yang ketat. Kita tidak tahu apakah kita pembawa ataukah teman kita yang terjangkit wabah. Jadi kita tetap waspada, selalu curiga apakah dia pembawa ataukah kita yang membawa. Makanya prokes tetap. Jangan lupa pakai masker, rajin-rajinlah kita menjadi bersih, ya, membersihkan diri, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Tidak ada masalah yang harus memang bekerja di luar sepanjang memang menjaga prokes yang ketat. Saya yakin kalau kita sama-sama bergandengan tangan, peduli terhadap sesama, baik pemerintah, swasta, ataupun semua warga, COVID ini pasti akan bisa kita tangani. COVID hilang? Tidak. Tapi COVID kita kendalikan. Kita berdampingan dengan COVID, tapi kita mengerti mengendalikan COVID. COVID ini akan lama-lama akan menjadi flu biasa. Lama-kelamaan, mungkin waktu saja yang akan bisa membalikkan semua kebudayaan ini, saya pikir itu. Apapun bentuknya bantuan dari siapapun itu, kami sangat terima kasih terutama kepada Bapak Aryono Gumai yang telah bersedia memberikan bantuan kepada kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak.